Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'an, teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat Hari Raya Idul Adha, teman-teman ya. Semoga amal ibadah yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Telah kita nikmati, teman-teman ya, indahnya Islam, yaitu setiap tahunnya kita merayakan Hari Raya Idul Adha dengan menyembelih kurban. Yang mungkin ada sebagian dari kaum muslimin yang melakukan kurban berketepatan pada hari Jumat kemarin ya, di saat hari pertamanya Idul Adha. Dan tidak sedikit juga ada yang melakukan penyembelihan kurban itu jatuh pada hari Sabtu, karena mungkin dikarenakan ya, Hari Raya Idul Adha berketepatan hari Jumat, dan mungkin karena mepet dengan waktu melaksanakan sholat Jumat, jadi mereka undur hari Sabtu untuk melakukan acara kurban tersebut. Alhamdulillah, kita sudah menikmati daging kurban ya. Tidak hanya orang-orang kaya saja yang bisa menikmati santapan daging sapi ya. Dan di bulan haji ini, orang-orang miskin pun ikut merasakan nikmatnya daging kurban atau daging sapi tersebut. Sekali lagi saya ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Namun di sini teman-teman ya, saya mendapatkan sebuah video, ada video yang cukup mengejutkan, dan video ini viral ya di sosial media, di mana ada sebuah kampung di daerah Bekasi, tepatnya di daerah Bantar Gebang ya, di mana ada sebuah video yang diunggah sebuah akun TikTok, yaitu akun TikToknya Akadei, pada hari Jumat tanggal 6 ya, bulan 6 2025, memperlihatkan keluhan warga yang diminta menebus daging kurban. Jadi warga di sini ya disuruh menebus daging kurban seharga 15.000 per kantong. La haula wala quwata illa billah ya. Masih ada saja yang seperti ini ya. Bukannya kita memberikan daging kurban tersebut secara gratis, ini malah daging kurban tersebut dinominali dengan harga yang sudah ditentukan, yaitu sebesar 15.000. Jadi terlihat ya, kejadian yang seperti ini yang terjadi di daerah Bantar Gebang tersebut diduga kuat memang berlangsung di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Dan di dalam video yang berdurasi singkat ini ya, terdengar seorang ibu-ibu nih yang menyampaikan bahwa dirinya diminta membayar sejumlah uang untuk mendapatkan daging kurban. Dan keterangan dalam video ini juga memperkuat ya dugaan praktik penebusan daging kurban dengan kutipan, "Ayo viralkan masa dikasih kupon kurban tapi disuruh nebus." Dan coba kita simak dulu videonya. Mulik, iya. Hah? Nebus ya 15.000 mengaming. Berarti 15.000 nebusnya. Nebusnya kasar. Bos Armin, iya nebusnya. Nebus 15.000. Iya daging kurbannya. Daging kurban. Iya. Oke. Nggak apa-apa lu dipidiin, nggak apa-apa lu dipidiin. Tapi jangan kelihatan deh. Taruh lo. Udah ada bagi daging udah? Udah. Nebus? Nebus. Berapa? 45. Satu kantongnya? Satu 15.000. 15.000. Ibu sama 15.000. Pak ada. Oke, siap. Makasih Bu ya. Ibu sama nebus 15.000. Satu kantong 15.000. Iya. Oh ya udah. Ini sungguh aneh ya, kalau memang berita ini memang valid adanya, ini memang cukup aneh, atau memang panitianya yang tidak paham tentang agama. Sudah jelas-jelas ya, kita diharamkan atau dilarang menjual belikan daging kurban. Ini bagi sahibul kurban ya, khusus bagi yang berkurban itu dilarang menjual daging kurban tersebut. Bahkan teman-temannya sampai menjual kulitnya pun terjadi perselisihan di antara para ulama. Memang ada sebagian si ulama yang membolehkan menjual kulitnya, namun dengan catatan uangnya tersebut tetap harus dibagikan. Tidak boleh ya, uang dari jual beli kulit itu dimasukkan ke dana kas, apalagi dana kas masjid. Harus habis ya pokoknya uang dari kurban tersebut. Dan kalau berita ini memang benar valid ya, antara dua kemungkinan nih. Kalau bukan panitianya yang tidak paham tentang agama,
mungkin bisa jadi yang sahibul kurbannya juga tidak paham tata cara berkurban sesuai syariat Islam. Kemudian apa hukum menjual daging hewan kurban? Jawabannya tidak boleh. Bagi yang menyembelih hewan kurban tersebut. Adapun orang lain yang mendapatkan daging hewan kurban orang lain, bagi dia tidak terlarang karena dia bukan pemilik hewan kurban. Kalau yang tadi tidak boleh karena dia telah mengkhususkan, telah meniatkannya untuk menyembelihnya ibadah taqarrub kepada Allah. Kalau dia jual berarti tidak murni lagi karena Allah. Adapun kita yang diberikan, kita bukan sebagai daging hewan kurban bagi kita, karena itu daging yang disedekahkan atau hadiah dari orang lain yang menyembelihnya. Kita diberi, dapat banyak di sana sekilo ada 20 orang. Kawan, udah 20 kilo di rumah. Jual aja lah sebagiannya untuk biaya anak sekolah dan semisal dengannya, maka tidak mengapa. Ya, kecuali dia yang menyembelih 1 ekor kambing sebagai hewan kurban, kemudian sebagiannya dia sedekahkan, sebagiannya dia hadiahkan, sebagiannya dia makan, masih sisa dan khawatir nggak habis, dia jual, ini nggak boleh. Demikian diterangkan oleh para ulama dalam pembahasan ini. Kalau terkait dengan orang yang berkurban, itu tidak boleh dia menjual suatu apapun dari kurban tersebut, termasuk kulitnya. Nggak boleh dia jual kulitnya, lagi dia jual dagingnya, itu tidak diperbolehkan. Kewajibannya adalah memberikan, atau dia memanfaatkan, atau dia menghadiahkan, itu kewajiban dia. Adapun menjualnya itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Adapun orang yang menerima kurban, saya misalnya sebagai tetangga, saya diberi hadiah oleh tetangga saya daging. Saya sendiri saya nggak terlalu perlu daging, atau mungkin saya tidak makan daging ya, saya cuma makan sayur-sayuran misalnya. Ini daging kurban kalau di rumah nanti akan rusak. Akhirnya saya jual saja. Ya, saya boleh menjualnya karena saya bukan pemilik apa? Bukan pemilik kurban. Demikian pula orang fakir diberi daging dia jual boleh saja. Diberi kulit dia jual kulitnya boleh saja. Nah, itu tidak dipermasalahkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Dan sudah kita dengar penjelasan dari dua ustadz tadi yang menjelaskan haramnya menjual belikan kurban, sampai-sampai kulitnya pun ya tidak boleh kita jual belikan. Ini malah daging kurban 1 kresek dinominali 15.000. Jadi seolah-olah seperti jual beli. Dan kita tidak tahu ya apa maksud dari kejadian yang seperti ini. Kalau saya pribadi ya, mungkin saja yang mereka lakukan ini bukan niat untuk berkurban. Mungkin bisa jadi mereka ini niatnya ingin jual beli. Atau bisa jadi yang berkurban ini tidak paham dengan syariat agama Islam. Atau tata cara bagaimana berkurban yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oke teman-teman ya, ketemu lagi video berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga video yang singkat ini menjadi himbauan untuk kita semua. Dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Apabila kita ingin berkurban ya, maka pelajarilah dulu bagaimana tata cara berkurban sesuai syariat agama Islam. Jangan sampai ya kita berkurban tapi kurban yang kita lakukan sia-sia atau tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya rugi sebesar-besarnya. Kita sudah niat berkurban tapi tidak tahu tata caranya berkurban yang sesuai syariat Islam, maka kurban kita menjadi sia-sia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ketemu lagi video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.